Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Nurul Hidayah, mahasiswa jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Modifikasi Cahaya Menggunakan Lampu LED dengan Lama Penyinaran Berbeda pada Persemaian Benih Cabai Merah Capsicum Annum L. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh kebutuhan cabai yang tinggi sehingga mengharuskan para petani menghasilkan cabai dalam jumlah yang banyak, menurut Putra tahun 2016. Berdasarkan data BPS tahun 2018, konsumsi cabai di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan produksi tidak sejalan dengan peningkatan konsumsi, berdasarkan Thomayer dan kawan-kawan tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sinar matahari pada persemaian, dan solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan teknologi yang dapat memodifikasi cahaya matahari seperti persemaian benih menggunakan lampu sebagai sumber cahayanya. Tujuan penelitian ini yang pertama, mendapatkan warna lampu terbaik atau sama baiknya dengan cahaya matahari untuk persemaian cabai merah. Yang kedua, mendapatkan lama penyinaran terbaik atau sama baiknya dengan cahaya matahari untuk persemaian cabai merah. Manfaat penelitian yang pertama, mengembangkan teknologi pertanian dalam ruangan atau indoor farming pada persemaian tanaman cabai merah dengan memodifikasi cahaya menggunakan lampu LED. Yang kedua, memberikan solusi dan alternatif dalam mengatasi masalah iklim yang berubah-ubah dan lahan yang sempit. Hipotesis, terdapat warna lampu terbaik atau sama baiknya dengan cahaya matahari untuk persemaian cabai merah. Yang kedua, terdapat lama penyinaran terbaik atau sama baiknya dengan cahaya matahari untuk persemaian cabai merah. Materi dan metode, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus hingga November tahun 2019 dan dilakukan di Laboratorium Agronomi dan Agrostologi dan di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskariau. Alat yang digunakan yang pertama ada nampan, kemudian pH meter, mistar, lampu LED merah, lampu LED biru, auto timer, hand sprayer, termometer, hygrometer, luxmeter, timbangan analitik, oven, mikroskop binokuler, spektrofotometer, dan alat tulis. Kalau bahan yang digunakan ada benih cabai merah varietas Lado F1, kotak persemaian, media tanam, dan alkohol. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor dengan 9 taraf perlakuan, yaitu P0 persemaian cahaya matahari atau kontrol, P1 persemaian LED merah 6 jam, P2 persemaian LED merah 12 jam, P3 persemaian LED merah 18 jam, P4 persemaian LED merah 24 jam, P5 persemaian LED biru 6 jam, P6 persemaian LED biru 12 jam, P7 persemaian LED biru 18 jam, P8 persemaian LED biru 24 jam. Setiap taraf diulang sebanyak 3 kali dan setiap ulangan terdiri dari 100 benih. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama, pembuatan kotak persemaian dan perakitan lampu. Kotak persemaian itu luasnya 33 x 9 x 11 cm dengan menggunakan lampu LED sebesar 75 watt dengan jarak antara tanaman dan lampu itu 10 cm. Kemudian tahap selanjutnya penyemaian. Penyemaian menggunakan media tanam, tanah, dan pupuk dengan perbandingan 1:1. Kemudian setelah disemai, ditutup dan disungkup menggunakan plastik hitam selama 4-5 hari setelah tanam. Setelah 4-5 hari setelah tanam baru diberikan perlakuan. Kemudian tahap selanjutnya pemeliharaan, yaitu penyiraman 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari, pengontrolan suhu dan kelembaban. Tahap selanjutnya pengamatan. Ada 9 parameter. Yang pertama ada tinggi bibit, jumlah daun, daya berkecambah, indeks vigor, kadar klorofil, jumlah stomata, panjang akar, berat basah bibit, dan berat kering bibit. Kemudian selanjutnya analisis data.
Data dianalisis menggunakan ANOVA atau sidik ragam, kemudian diuji lanjut menggunakan uji T Danet 5%. Baiklah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, tinggi bibit. Perlakuan pada penyinaran lampu LED biru selama 12 jam menunjukkan hasil yang sama baiknya dengan cahaya matahari. Hal tersebut karena klorofil pada tanaman banyak menyerap cahaya biru sehingga proses fotosintesis berlangsung optimal. Yang kedua, jumlah daun. Penyinaran menggunakan lampu LED dan cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap jumlah daun. Hal tersebut dikarenakan cahaya matahari banyak menghasilkan energi, dan energi yang diserap tanaman pada cahaya matahari lebih banyak dibandingkan lampu LED. Yang ketiga, daya berkecambah. Penyinaran menggunakan lampu LED dan cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap daya berkecambah. Hal tersebut karena suhu pada kotak persemaian tidak sesuai dengan suhu ideal, yaitu pada kotak persemaian suhunya 29-33 derajat Celcius, namun suhu idealnya 25-30 derajat Celcius. Yang keempat, indeks vigor. Penyinaran menggunakan cahaya matahari maupun lampu LED tidak berpengaruh terhadap indeks vigor. Hal tersebut dikarenakan dari faktor internal, yaitu kadar air dan sifat genetik dari benih itu sendiri. Yang kelima, kadar klorofil. Penyinaran lampu LED maupun cahaya matahari juga tidak berpengaruh terhadap kadar klorofil. Kadar klorofil dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang tinggi mengakibatkan temperatur juga tinggi, sehingga mengakibatkan tertutupnya stomata. Yang keenam, jumlah stomata. Penyinaran menggunakan lampu LED dan cahaya matahari juga tidak berpengaruh terhadap jumlah stomata. Yang mempengaruhi jumlah stomata diantaranya ada umur tanaman, umur daun, serta jumlah stomata yang sedikit karena tidak adanya kombinasi antara cahaya merah dan biru. Yang ketujuh, panjang akar. Penyinaran menggunakan cahaya matahari dan lampu LED juga tidak berpengaruh terhadap panjang akar. Panjang akar dipengaruhi oleh air dan unsur hara dalam tanah, serta tajuk bibit juga berpengaruh terhadap pertumbuhan akar. Yang kedelapan, berat basah bibit. Penyinaran menggunakan lampu LED dan cahaya matahari berpengaruh terhadap berat basah tajuk, namun tidak berpengaruh terhadap berat basah akar. Pada berat basah tajuk, pada perlakuan penyinaran lampu LED merah selama 24 jam dan penyinaran lampu LED biru selama 18 jam menunjukkan hasil yang sama baiknya dengan cahaya matahari. Penyinaran dengan menggunakan lampu LED dan cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap berat basah akar karena kebutuhan hara makro dan mikro yang belum tercukupi. Yang kesembilan, berat kering bibit. Penyinaran menggunakan lampu LED dan cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap berat kering bibit. Berat kering dipengaruhi oleh intensitas cahaya biru yang berpengaruh terhadap proses fotosintesis dan respirasi. Berdasarkan penelitian Pratiwi tahun 2017, bahwa penyinaran lampu LED merah dan biru memberikan pengaruh yang tinggi terhadap berat kering tanaman selada merah. Oke, selanjutnya kesimpulan, yaitu penyinaran yang sama baiknya dengan cahaya matahari yaitu lampu LED biru selama 18 jam. Dan parameter yang berpengaruh yaitu tinggi bibit dan berat basah tajuk bibit cabai merah. Saran, melanjutkan penelitian ke tahap pindah tanam hingga fase generatif. Perlu dilakukan percobaan pada lampu sebelum dilakukan persemaian, dan proses perancangan dan perakitan lampu harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.